gendong tas merahku di pundak. Selamat pagi semua, ku nantikan dirimu di depan kelasmu, menantikan kami. Guruku tersayang, guru tercinta, tanpamu apa jadinya aku? Tak bisa baca tulis, mengerti banyak hal. Guruku, terima kasihku. Nyatanya diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih rekan-rekan Dewan Guru yang telah hadir pada saat ini, sore siang ini, pada kegiatan pemaparan materi rekan kita tentang pemahaman dan penerapan budaya positif. Sebelum acara kita mulai, marilah kita bersama-sama mengucapkan basmalah. Sebelum kegiatan kita mulai, terlebih dahulu akan ada sambutan dari Ibu Kepala Sekolah. Untuk waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah SWT yang mana pada hari ini kita akan menyaksikan salah satu teman kita adalah Pak Aris yang akan memaparkan tentang aksi nyata modul 1.4 menyebarkan pemahaman dan penerapan budaya positif. Mudah-mudahan apa yang disampaikan, apa yang dilakukan oleh Pak Aris kita pada siang hari ini akan berjalan dengan lancar, dan saya sebagai ibu ataupun sebagai pimpinan, saya berharap apa yang dilakukan oleh Pak Aris akan membawa nilai positif bagi kita semua. Itu aja yang saya sampaikan pada hari ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu atas sambutannya. Sebelum kegiatan ini kita mulai, terlebih dahulu kita berdoa semoga apa yang kita lakukan hari ini membawakan keberkahan untuk kita semua, membawa kelancaran dan keberhasilan untuk Bapak Aris. Untuk doa kami persilakan Bapak A. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah kita sejenak untuk berdoa kepada Allah SWT agar acara ini diberikan keberkahan kepada kita semua, keluarga besar SMP Negeri 4 Mataram. Lillahi ta'ala wa safati Rasulullah. Alhamdulillah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa barik wa sallim wa tabaraka wa ta'ala kulli sahabati rasulillah jami'in. Walhamdulillahi rabbil alamin hamdan wa fi ni'amahu wa ikami mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa azimi sultan. Allahumma barik lana fi arzaqina wa barik lana wa musta'idana wa barik lana fi ma'isyatina wa Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqdilana biha jami'al hajat wa tutahhiruna min jami'i syayat wa tudahhiruna biha min jami'i syayat wa tarfa'una biha indaka ala darajat
وتبلغنا أقصى من جميع الخير في الحياة وبدأ الممات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك سلامة في الدين والدنيا والآخرة وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة من النور ومغفرة بعد الموت. اللهم هون علينا في سكرات الموت ونجاة من النار والعافية من الحساب. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam. Pada kesempatan ini marilah kita mendengarkan penyampaian materi yang disampaikan oleh Bapak Aris Budiman dengan materi penyebaran pemahaman dan penerapan budaya positif. Waktu dan tempat persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Kepala Sekolah, yang saya hormati Bapak Wakil serta Bapak Ibu Dewan Guru sekalian, puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana pada hari ini kita masih diberikan kesehatan sehingga kita masih bisa berkumpul di ruangan ini. Di sini saya akan sedikit nanti memaparkan hasil dari pembelajaran saya selama ini di kegiatan guru penggerak. Hasil dari kegiatan guru penggerak. Tapi sebelum memaparkan kegiatan ini, terlebih dahulu saya akan memperkenalkan diri. Nama saya Arif Iman SPD, calon guru penggerak SMP Kabupaten Selatan. Di sini kita akan menjelaskan tentang aksi nyata modul 1.4, yaitu penyebaran dan pemahaman dan penerapan budaya positif di sekolah. Sebelum kita masuk ke budaya positif, terlebih dahulu kita harus tahu apa itu filosofi dari Ki Hajar Dewantara. Menurut Ki Hajar Dewantara, tujuan pendidikan adalah menuntut semangat yang ada pada anak agar mereka mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang sebenarnya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Ki Hajar Dewantara menegaskan bahwa dalam pendidikan hendaknya sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zamannya, sehingga pendidikan itu tidak bersifat statis namun bersifat dinamis. Jadi di sini Ki Hajar Dewantara menerapkan kepada kita supaya kita bisa mengikuti pendidikan sesuai dengan perkembangan zaman. Contohnya kalau pada masa sekarang itu kita harus mengikuti perkembangan IT, gitu. Selanjutnya budaya positif. Apa itu budaya positif? Jadi budaya positif di sekolah yaitu nilai kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid agar mereka dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan bertanggung jawab serta sesuai ya Bapak Ibu sekalian. Di SMP kita sini sebetulnya sudah ada belum budaya positif? Sudah banyak ya. Apa contohnya Pak Ferry? Pak Ferry apa? Kita menerapkan ini Pak, sholat bersama. Setelah sholat berjamaah bersama. Ya, itu adalah salah satu budaya positif dari SMP Negeri 4 Mata. Selanjutnya apa lagi? Ya, bersalaman. Itu jadi bersalaman itu termasuk kita menyambut murid,
itu termasuk salah satu budaya positif juga. Nah, selanjutnya konsep utama modul budaya positif. Konsep utama modul budaya positif yaitu yang pertama adalah perubahan paradigma belajar. Selanjutnya yang kedua itu disiplin positif. Yang ketiga kebutuhan dasar manusia. Yang keempat motivasi perilaku manusia. Yang kelima posisi kontrol, restitusi, dan yang keenam keyakinan kelas, serta yang terakhir segitiga restitusi. Yang pertama, pembelajaran dengan paradigma baru dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran yang berdiferensiasi sehingga setiap siswa belajar sesuai dengan kebutuhan dari tahap perkembangan untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Di sini ada 6 profil pelajar Pancasila. Yang pertama itu adalah beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Jadi di sini diharapkan siswa mampu memahami ajaran, aturan, dan kepercayaan serta menerapkan pemahaman tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya yang kedua yaitu berkebinekaan global, merupakan suatu usaha untuk melestarikan budaya luhur, identitas, dan loyalitas, serta mempunyai keterbukaan berinteraksi dengan budaya lain hingga mampu menanamkan sikap toleransi yang tidak melanggar budaya leluhur di bangsa. Selanjutnya yang ketiga itu adalah bergotong royong, yaitu kemampuan untuk melakukan kegiatan secara bersama-sama dengan sukarela agar kegiatan yang dikerjakan dapat berjalan dengan lancar, mudah dan ringan. Itu contohnya misalkan kalau kayak di kegiatan olahraga itu mempersiapkan alat olahraga itu bisa dilakukan dengan gotong royong. Itu diharapkan siswa bisa melakukan hal itu. Selanjutnya yang kedua itu adalah mandiri. Mandiri yaitu pelajar yang bertanggung jawab atas proses dan hasil belajarnya. Selanjutnya yang kelima, bernalar kritis. Jadi siswa diharapkan mampu objektif memproses informasi baik kualitatif maupun kuantitatif, membangun kreatif keterkaitan antara berbagai informasi, menganalisis informasi, memutar dan menyimpulkannya. Selanjutnya, yang keenam itu adalah kreatif. Kreatif siswa mampu memodifikasi dan menghasilkan sesuatu yang original, bermakna, bermanfaat, dan berdampak. Elemen kunci kreatif dalam profil pelajar Pancasila adalah menghasilkan gagasan asli dan menghasilkan karya serta tindakan asli. Itu misalkan itu nanti bakal dilakukan mungkin 5 ya kemungkinan ya. Jadi diharapkan siswa bisa sesuai dengan profil pelajar Pancasila itu bisa melakukan 6 profil pelajar Pancasila tersebut. Selanjutnya yang kedua itu adalah disiplin positif. Ya, coba Bapak Ibu disiplin. Bapak Ibu, Pak disiplin. Apa itu? Disiplin sebetulnya. Menurut pengertian kita tadi, maaf dari guru penggerak yang tahun lalu. Tadi apa itu disiplin kira-kira? Disiplin positif adalah salah satu cara pola disiplin dan disiplin. Iya, bicara tentang disiplin kita belum membahas disiplin. Disiplin adalah aktivitas yang dilakukan siswa sesuai dengan tertentu pembelajaran. Ya, jadi menurut Pak Dia disiplin itu adalah kebiasaan atau cara segala aktivitas yang ditentukan oleh peraturan di sekolah. Dalam budaya kita, makna kata disiplin dimaknai
menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan, kita cenderung menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Itu kata-kata disiplin dimaknai budaya kita. Nah, kalau disiplin positif di sini, yaitu adalah salah satu cara menerapkan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran dan membedakan anak untuk melakukan sesuatu tanpa sokokan, ancaman maupun hukuman. Jadi di sini seorang pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai ajaran besar dan memiliki motivasi intrinsik bukan ekstrinsi. Itu mengenai kedisiplinan. Selanjutnya yang ketiga, kebutuhan dasar murni. Ya, kebutuhan dasar manusia. Jadi ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama, bertahan hidup. Bertahan hidup di sini yang maksudnya adalah seorang siswa itu membutuhkan kebutuhan seperti kebutuhan apa tadi? Iya, sandang ya, contohnya sandang itulah ya, itu pangan, papan itu adalah kebutuhan hidup yang pertama. Terus yang kedua, kebutuhan dasar manusia yang kedua yaitu kasih sayang dan rasa diterima. Yang ketiga itu adalah penguasaan. Yang keempat kebebasan dan yang kelima kesenangan. Ya, jadi kesenangan itu memang penting ya Pak ya. Jadi setiap siswa itu bagaimana dia bisa belajar kalau dia misalkan kebutuhan dasar hidupnya pada saat akan mengikuti belajar itu perut lapar seperti itu, terus pakaian kurang tidak lengkap seperti itu, mereka akan merasa tidak nyaman mungkin untuk pembelajaran, mengikuti pembelajaran. Jadi kita sebagai seorang guru harus mengetahui apa kekurangan dari seorang siswa sebetulnya, yaitu baik dari kasih sayang, mungkin selama ini siswa membutuhkan perhatian, selanjutnya penguasaan itu siswa merasa dia ini ingin menunjukkan bahwa yang tadi seperti kayaknya. Selanjutnya kebebasan, tapi kebebasan di sini kira-kira itu bukan kebebasan yang semuanya bebas, tapi kebebasan di sini adalah bebas yang setara. Contohnya misalkan nanti di P5 itu bisa diterapkan yang mungkin sama Pak Joni akan diterapkan yaitu kebebasan memilih kreativitasnya yang menghasilkan. Selanjutnya yang ke-6 itu adalah kesenangan. Itu adalah kebutuhan dasar murni. Selanjutnya untuk yang keempat itu adalah motivasi perilaku manusia. Motivasi merupakan dorongan yang timbul pada diri seseorang secara sadar atau tidak sadar untuk melakukan suatu tindakan dengan tujuan tertentu. Ya, biasanya motivasi itu yang pertama siswa biasanya menghindari dari ketidaknyamanan atau hukuman. Itu yang pertama. Jadi siswa itu melaksanakan disiplin diri karena ia takut dihukum. Ini merupakan motivasi ekstrinsik. Ya, ekstrinsik itu contohnya seperti apa? Kalau contohnya motivasi yang seperti ini menghindari ketidaknyamanan.
Ya, contohnya tanggal berarti itu datang ke sekolah tepat waktu supaya tidak dihukum. Itu motivasi yang dari luar. Jadi mereka itu takut dengan hukuman atau ketidaknyamanan. Selanjutnya adalah mendapatkan imbalan atau penghargaan. Kemarin kita sudah melaksanakan kegiatan senam di hari Jumat. Jadi di hari Jumat itu memang ada semacam reward untuk anak-anak yang memang disiplin, serius melakukan gerakan senam, dan ada semacam penghukum juga sebetulnya. Jadi saya melakukan penghukuman yaitu untuk siswa yang bermain melakukan kegiatan senam, jadi dia memang tugasnya memberikan hadiah ke siswa yang aktif senam, mengikuti kegiatan senam. Itu bisa menjadi sebuah contoh motivasi yang tidak imbalan atau hargaan orang lain. Selanjutnya yaitu ini adalah yang motivasi seharusnya diterapkan oleh seorang pendidik atau guru, yaitu menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Ya, jadi di sini murid melaksanakan disiplin karena ia sadar akan nilai kebijakan dalam dirinya. Ini merupakan motivasi yang datang dari dia dalam dirinya. Jadi dia ingin melakukan sesuatu bukan melalui dorongan-dorongan, ya, bukan melalui imbalan, tapi melalui dalam dirinya sendiri. Itu tujuan dari kita sebagai seorang guru. Selanjutnya jadi, nah di sini ada konsep disiplin dengan identitas gagal. Ya, jadi ada konsep disiplin dengan konsep identitas gagal. Yang adalah menyakitkan, tidak nyaman, menangguhkan, memaksa, murid akan menyembunyikan kesalahan, dan murid menjadi rendah diri. Selanjutnya penghargaan itu tidak efektif, merusak hubungan, mematikan kreativitas, menghukum dengan sistem ini, merampas dan hargai dirinya. Itu yang dimaksud dalam konsep disiplin dengan intensitas gagal. Selanjutnya ada konsep disiplin dengan intensitas sukses, yaitu dengan konsekuensi atau dengan restitusi. Ya, yang dikatakan konsep disiplin dengan identitas sukses itu yang pertama konsekuensi, yaitu kita memberikan penguatan jangka panjang. Selanjutnya perlu memonitoring kelanjutan. Terus yang selanjutnya peraturan yang salah dan itu peraturan yang benar melalui dirinya sendiri. Selanjutnya yaitu kehilangan waktu untuk merenungi kesalahan, karena biasanya kalau setiap kesalahan, kadang kalau yang dikatakan di konsep disiplin gagal itu berarti kita termasuk salah satunya yaitu meminta waktu karena kita memikirkan seperti itu kira-kira. Selanjutnya restitusi. Restitusinya murid bertanggung jawab atas perilakunya. Selanjutnya fokus pada pemecahan masalah jangka panjang. Yang selanjutnya murid menghormati dirinya dan orang lain. Untuk selanjutnya teori kontrol dirinya, memegang kontrol
Selanjutnya, murid bersemangat memperbaiki kesalahan. Jadi seorang murid itu bisa memperbaiki kesalahan dari dalam dirinya. Nah, konsep disiplin pendekatan restitusi. Cara menanamkan disiplin positif pada murid. Kemudian restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa memperbaiki kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Selanjutnya ciri-ciri restitusi, yaitu yang pertama bukan untuk menebus kesalahan, namun belajar dari kesalahan. Selanjutnya yaitu memperbaiki hubungan. Selanjutnya yang tawaran, bukan paksaan. Jadi seorang siswa itu ada semacam kesepakatan. Selanjutnya menuntut untuk melihat ke dalam dirinya, mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakannya, fokus pada karakter bukan tindakan. Selanjutnya yaitu menguatkan dan fokus pada solusi. Itu adalah ciri-ciri restitusi. Contohnya, misalkan ada kesalahan dari murid, ya, misalkan ada contoh kesalahan dari murid, itu mungkin langkah-langkah kita tetap, saya ya sebagai seorang guru, karena saya memang belum sebetulnya lupa betul, saya masih mempelajari hal ini. Yaitu yang pertama yaitu dengan cara mungkin memanggil siswa. Selanjutnya setelah memanggil baru kita mencari kesalahan. Sebetulnya di sini saya kemarin sudah mengambil video tentang restitusi ini, sudah ada, nanti mungkin akan saya tampilkan di belakang. Selanjutnya itu perbedaan. Contoh kasus siswa tidak mengerjakan PR, di sini ada perbedaan, yaitu hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Hukuman yang dimaksud dalam hukuman, guru menghukum siswa tersebut hormat bendera selama 10 menit. Itu kira-kira hukuman. Panas itu sering nerapin ya contoh itu. Terus guru marah dan murid menjadi takut. Guru marah dan murid menjadi takut. Seperti apa kira-kira gambaran seperti itu ya? Ya makanya ya panas juga ini. Iya. Selanjutnya yaitu konsekuensi. Ini antara perbedaan antara konsekuensi, hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Konsekuensi yaitu guru memberikan konsekuensi untuk mengerjakan PR saat jam istirahat. Ini konsekuensi yang dikatakan ini jadi maaf bukan begitu, tapi di sini ada perbedaan hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Dalam kasus yang sama yaitu siswa tidak mengerjakan PR. Yang pertama hukuman yang dikatakan hukuman itu menghukum. Konsekuensi yaitu memberikan pergantian mengerjakan tugas di lain hari atau di jam istirahat. Yang ketiga adalah restitusi. Restitusi, guru menanyakan keyakinan kelas. Ini adalah penyelesaian yang sesuai dengan restitusi. Guru menanyakan keyakinan kelas, dirinya, dan membantu siswa menyelesaikan masalahnya. Artinya, biasanya kalau seperti itu menanyakan terlebih dahulu, kenapa kamu tidak mengerjakan PR? Terus kadang-kadang anak-anak itu kan ada alasan. Gitu. Terus yang selanjutnya yaitu guru terbuka dan siswa menghormati dirinya dan orang lain. Posisi selanjutnya yaitu yang kelima, ada 5 posisi kontrol. Ya, jadi ada 5 posisi kontrol guru. Yang pertama,
Posisi kontrol yang pertama itu adalah pembuat penghubung. Selanjutnya yang kedua itu adalah pembuat rasa bersalah. Yang ketiga sebagai teman. Yang keempat sebagai pemantau. Dan yang kelima sebagai manajer. Sebetulnya dari kelima posisi kontrol tersebut ada satu posisi yang dikatakan sebagai posisi yang paling baik dan diharapkan diterapkan oleh seorang guru. Itu adalah yang posisi yang terakhir, yaitu posisi manajer. Itu menurut 5 posisi kontrol yang dipaparkan kemarin dari hasil pembelajaran di program guru penggerak. Contoh posisi penghubung. Patuhi peraturan lalu berdiri di depan desa. Itu adalah ternyata seperti itu, hal seperti itu adalah dinamakan posisi penghubung. Selanjutnya pembuat merasa bersalah. Contohnya itu berapa kali ibu harus memberitahu kamu, ibu kecewa denganmu. Seperti itu adalah contohnya. Terus contoh misalkan ini karena kamu, misalkan Bapak dipanggil oleh kepala sekolah. Nah, itu adalah salah satu posisi pembuat merasa bersalah. Selanjutnya, posisi penerapan kontrol yang selanjutnya yaitu sebagai teman. Biasanya dia contohnya seperti ini, katanya, ayo coba tertib, buat ibu bangga. Kali ini tidak apa-apa kamu salah. Jadi seperti antara siswa dengan guru itu sebagai menyadarinya dengan sebagai pendekatan seperti teman. Selanjutnya adalah posisi pemantau. Itu ada contohnya, kamu sudah melanggar apa peraturan yang dan konsekuensinya. Misalkan contoh kalau di olahraga, coba kira-kira siapa yang tahu misalkan kalau di olahraga itu anak terlambat. Jadi guru olahraganya itu Pak Rahmat misalkan memberikan hukuman lari keliling lapangan. Jadi kalau Pak Rahmat memberi, kenapa berarti kan ceritanya sambil itu, soalnya berarti kan yang lebih mantap CGD. Itu sebuah hukuman atau konsekuensi. Misalkan Pak Rahmat ada siswa terlambat di pelajaran olahraga, dia disuruh lari keliling lapangan. Itu penghukum atau konsekuensi? Penghukum atau konsekuensi? Aturan sekolah. Seperti itu ya. Tapi sebetulnya kalau dia berhubungan dengan mata pelajaran itu sudah termasuk konsekuensi, kecuali pada saat pelajaran matematika dia diberikan hukuman karena di situ di pelajaran olahraga yang saya tanyakan. Tapi kan belum tentu cocok dengan materi yang disampaikan, kan nggak semua mata pelajaran penjas itu materinya lari kan? Pemanasan? Ayo kalau pemanasan, nah kira-kira itu merawat lah kira-kira seperti itu. Selanjutnya, udah ya? Begini, sampai sini ya. Manajer udah ya. Nah, manajer yang terakhir itu adalah posisi manajer. Di posisi manajer itu guru akan menanyakan apa ini yang posisi menurut bukan sepengetahuan saya, cuma menurut pembelajaran kemarin, yaitu ini adalah posisi yang terbaik, yaitu posisi manajer. Jadi seorang guru itu menanyakan, misalkan apa yang kamu tahu kesalahanmu, terus kira-kira bagaimana kamu akan memperbaiki ini. Jadi seorang manajer itu adalah memecahkan masalah itu hanya dengan cara membuka dari dalam diri si anak. Kira-kira memecahkan masalah seperti itu. Itu posisi manajer. Selanjutnya
Nah, di sini ada contoh. Ibu Dani sedang menjelaskan pelajaran bahasa Inggris di papan tulis. Namun beliau memperhatikan bahwa Fajar malah tiduran dan tampak acuh tak acuh pada pelajarannya. Fajar coba jawab pertanyaan nomor 3. Maju ke depan dan kerjakan di papan tulis. Fajar pun tampak malas-malasan maju ke depan. Dan sesampai di depan papan tulis, pun Fajar hanya diam terpaku sambil memegang buku bahasa Inggrisnya dan memainkan spidol di tangannya. Ayo Fajar, maka lain kali perhatikan. Sudah duduk. Kira-kira siapa yang bisa? Siapa yang bisa? Fajar pun kembali duduk di bangkunya. Hal seperti ini sudah seringkali terjadi pada Fajar, seperti tidak memperhatikan acuh dan nilainya pun tidak terlalu baik untuk pelajaran bahasa Inggris. Pada saat ditegur oleh Ibu Dani, Fajar hanya menjawab tidak tahu Bu. Ibu Dani pun menjawab iri, di mana kamu Fajar? Tidak ya Ibu ya. Ibu sudah capek-capek mengajar kamu. Tidak kasihan sama ibu, dan Fajar pun diam membisu. Dari contoh kasus ini, kira-kira ini termasuk di posisi mana? Coba lihat ya, coba. Ya, jadi pembuat merasa bersalah. Jadi ini termasuk, jadi kamu tidak kasihan sama ibu ya. Jadi disitulah yang dikatakan pembuat rasa bersalah. Ini dari contoh Ibu Dani. Selanjutnya, jadi yang keenam adalah keyakinan kelas. Di sini disebutkan mengapa keyakinan kelas, mengapa tidak peraturan kelas saja. Peraturan kelas biasanya terbit tanpa persetujuan pihak objek yang akan melaksanakan. Persetujuan. Jadi kalau peraturan itu tidak disepakati oleh objek, contohnya misalkan kayak kemarin Bu ini mungkin menggambarkan seperti orang memakai helm. Ya, jadi orang memakai helm itu peraturan. Sebetulnya keyakinannya apa? Keselamatan, ya Bu. Terus seperti orang memakai masker itu di keyakinannya yaitu kalau di peraturan dia supaya apa? Ya kalau di keyakinan jadi benar-benar itu kesehatan seperti itu. Ya. Kalau di helm itu takut ditangkap, itu adalah peraturan ya. Ya sama dengan misalkan kita akan menentukan suatu keyakinan kelas, peraturan. Kalau peraturan itu biasanya dengan kata-kata dilarang. Tapi kalau keyakinan itu dengan apa? Keyakinan yang diharapkan adalah dengan munculnya dari dalam diri mereka kesadaran diri itu. Mengapa itu ada contohnya tadi yang ya silakan lanjutkan selanjutnya. Bagaimana pembentukan keyakinan kelas? Keyakinan kelas di sini itu akan lebih abstrak daripada peraturan. Selanjutnya pertanyaan-pertanyaan universal itu artinya pertanyaan-pertanyaan kebaikan yang bertujuan dengan kebaikan, yaitu selanjutnya dibuat dalam bentuk positif. Selanjutnya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami. Selanjutnya yang sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut, misalkan contoh di kelas.
supaya biar kelas itu bisa tertib, aman. Apa yang kira-kira akan kita laksanakan untuk keyakinan kelas kita? Selanjutnya adalah semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi, artinya bisa berpendapat. Selanjutnya meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Kira-kira di perubahan itu kalau sudah baik, mungkin keyakinan kelas yang memang siswa tidak pernah melanggar ya berarti bisa diterapkan, tidak diterapkan kembali seperti itu. Selanjutnya, nah ini yang terakhir ya Bu. Itu adalah segitiga restitusi. Di segitiga restitusi itu ada yang pertama adalah validasi tindakan yang salah, terus menanyakan keyakinan dan menstabilkan identitas. Membuat usaha adalah dari proses pelajaran, menggeser identitas gagal ke identitas sukses. Contoh kalimat-kalimat dari menstabilkan identitas itu adalah berbuat salah itu tidak apa-apa. Ini yang bakal diterapkan pada saat memanggil anak. Berbuat salah itu tidak apa-apa. Terus selanjutnya tidak ada manusia yang sempurna. Selanjutnya saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Kita bisa menyelesaikan ini. Bapak Ibu tidak tertarik mencari siapa yang salah, tapi Bapak Ibu ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Ini dari menstabilkan. Selanjutnya, apa kamu sedang menjadi teman yang baik buat dirimu sendiri? Ini contoh-contoh kalimat yang ditanyakan ke siswa melalui menstabilkan identitas. Selanjutnya, validasi tindakan yang salah. Validasi tindakan yang salah ini berdasarkan prinsip setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Guru akan bergeser dari pemikiran stimulasi respon menjadi proaktif. Selanjutnya, mengenali dan mengakui kebutuhan murid akan memperbaiki hubungan dengan murid. Contohnya tadi kita harus tahu yang tadi dasar kebutuhan murid yang tadi. Jadi kalau murid itu nih kekurangannya di mana kok dia melakukan kesalahan seperti itu? Apa mungkin dia mungkin hanya itu yang dapat saya paparkan mengenai budaya positif yang dapat kita terapkan di sekolah sebagai seorang guru. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih. Demikianlah penyampaian materi tentang budaya positif. Semoga apa yang Bapak Anies sampaikan bermanfaat bagi kita semua dan kita juga dapat melaksanakan kegiatan budaya positif. Sebelum acara kita tutup, kita ucapkan dengan mengucapkan basmalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih Bapak dan Ibu yang telah bersedia untuk hadir. Saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi anak-anak. Pagi. Sesuai kemarin yang sudah Bapak tugaskan ke kalian, yaitu kalian Bapak tugaskan di rumah untuk merancang kira-kira apa keyakinan atau kesepakatan yang meyakini kelas kalian nantinya bisa tertib. Ya, jadi impian kalian, apa sih kelas kalian yang kalian dambakan?
supaya kelas ini bisa tertib baik di pembelajaran maupun sesudah pembelajaran. Jadi biar kelas kita bisa terjaga rapinya, terus pada saat pembelajaran itu bisa tertib, ya. Kemarin sudah Bapak tugaskan. Coba nanti di sini, ini sudah Bapak buat 2 kartun. Ini di sini ada yang dinamakan dengan kesepakatan kelas, ya. Yang di sini adalah keyakinan kelas. Nanti keyakinan kelas kita ini adalah acuan dari kesepakatan yang nanti kalian usulkan. Gitu. Ada yang tanya nggak kenapa harus keyakinan bukan peraturan? Ayo, ya. Jadi kalau peraturan itu perintahnya seperti melarang. Di sini tugasnya bukan dilarang, tapi melalui hati dari dalam diri kalian. Paham ya? Coba nanti kalian boleh menentukan kesepakatan kelas yang biar kelas kita ini bisa berjalan dengan tertib bagaimana. Kira-kira gambarannya sudah ada belum? Sudah ada belum? Sudah. Coba nanti, kalau sudah ada, siapa yang kira-kira mau menuliskan kesepakatan kelas kita, silakan. Coba siapa yang kira-kira mau? Ayo, sini. Maju dulu. Apa? Lupa lah. Siapa? Raisa. Coba kira-kira apa Raisa? Kesepakatan kelas yang ingin kamu tulis. Nah, seperti Raisa. Nanti yang lain juga seperti itu. Jadi ditulis. Diingat apa yang menurut kalian bisa untuk kelas kita itu lebih tertib, lebih nyaman seperti itu ya. Mengerjakan. Tepat waktu. Tepat waktu. Ya, 1, Raisa mengerjakan tugas tepat waktu. Kesepakatannya. Siapa lagi yang ada? Oh, yuk silakan maju. Apa kira-kira? Fokus dalam belajar. Ya, silakan. Terima kasih. Selanjutnya siapa lagi? Ayo, siapa lagi? Ya, silakan. Ini, maju. Ya, Pak. Ya, bagus. Siapa lagi? Ayo. Ya, silakan, Bang. Lagi ya. Ya, bagus. Siapa lagi? Yuk, masuk. Ya, apa tidak boleh berkelahi? Ya. Itu bagus. Ya, siapa lagi? Ada yang lagi usul? Ya, sini maju. Silakan. Kenapa malu? Enggak usah malu. Ya. Coba. Jadi salah satu
dari keberanian kita menulis ini adalah salah satu nilai ya, nilai dari profil pelajar Pancasila, yaitu sudah termasuk dalam nilai mandiri. Coba, jadi setiap siswa diusahakan harus berani berpendapat. Yuk, siapa lagi? Ya, silakan. Itu dulu ya, nanti setelah ini kamu. Yuk, silakan. Ini adalah salah satu profil pelajar Pancasila harus berani maju. Nah, ya, memperhatikan saat guru menjelaskan. Yuk, siapa tadi? Yuk, sini. Ya, tadi Bapak dengar ada yang bunyi-bunyi, nggak apa-apa ditulis nanti. Siapa ya tadi? Ya, siapa lagi? Ya, ini. Sudah, disiplin dalam berpakaian ya, bagus. Ya, siapa lagi? Ayo, masih ada? Ayo sini, kalian. Kalian, siapa? Kalian bisa maju bisa. Ya, bisa. Ayo coba yang lain kalau ada pemikiran biar supaya kelas kita tertib, apa yang kira-kira kalian inginkan di kelas ini. Coba dipikirkan lagi. Apa tahu ada usulan yang masih belum keluar? Yuk, siapa lagi? Yuk, mana sini. Nah, silakan nanti setelah ini kalau misalkan ada lagi satu orang yang mau menambahkan, boleh. Siapa yang misalkan sudah menulis di sini, oh ini kok belum ada Pak, kira-kira. Ini kok belum ada. Saya ingin kelas saya ini seperti ini. Silakan boleh ditambahkan. Coba sambil dibaca, fokus di sini. Sambil fokus di sini di papan ke depan. Apa yang kira-kira menurut kalian belum? Membayar uang kas tepat waktu. Wah, ini sudah ada. Ayo, apa? Ada lagi nggak? Ya, kalian sudah menuliskan tentang kesepakatan kalian. Ya, itu diantaranya adalah mengerjakan tugas tepat waktu, fokus dalam belajar, tidak merusak benda yang ada di kelas, tidak boleh makan di kelas, tidak boleh berkelahi, saling membantu teman, memperhatikan saat guru menjelaskan, datang ke sekolah tepat waktu, disiplin dalam berpakaian, selalu piket kelas, membayar uang kas tepat waktu, tidak boleh membuli, tidak boleh mengambil barang orang lain, izin saat keluar kelas, dan tidak boleh membohong. Nah, ini adalah kesepakatan kalian yang kalian tentukan. Nah, sekarang Bapak akan membuat keyakinan kelas, ya. Keyakinan kelas itu contohnya di sini ada apa sih? Contoh. Di keyakinan kelas itu contoh berarti kita masuk dalam kategori contoh disiplin, terus kerja sama, mandiri, bertanggung jawab, terus saling menghargai orang lain.
Ya, coba sekarang yang Bapak tanya di sini. Ini ada saya Bapak tulis disiplin. Coba 3 kategori ini yang masuk disiplin yang mana aja sih? Coba kalian tahu ingat? Yang mana? Coba. Membayar waktu. Membayar uang tepat waktu, uang kas tepat waktu. Ya, ini masuk disiplin. Mengerjakan tugas. Apalagi mengerjakan tugas Itu Pak. nomor berapa? Nomor 1. Nomor 1 ya, ini masuk disiplin. Selanjutnya apa lagi? Datang ke sekolah tepat waktu. Datang sekelas, tidak boleh makan di kelas ya. Izin saat keluar apa? Disiplin dan pemakaian. Apalagi? Datang ke dalam berpakaian. Nah, disiplin dalam berpakaian. Datang ke sekolah waktu. Datang Ke sekolah tepat waktu. nomor berapa coba Bapak ya? 8. 8. Datang ke sekolah tepat waktu. Ya, masuk juga ya disiplin ya. Selalu piket kelas. Selalu piket kelas. 10 loh Pak. Selalu piket kelas ini memang bisa masuk disiplin, juga bisa masuk kerjasama nanti. Ya. Terus apa lagi? Tidak boleh membolos. Tidak boleh membolos ya. Waalaikumsalam. Silakan masuk. Kami. Tidak boleh membolos. Waalaikumsalam. Masuk. Masuk. Izin saat keluar kelas. Ya, itu disiplin juga. Nah, ini adalah nilai dari disiplin. Selanjutnya yang kedua adalah nilai kemandirian. Mandiri. Coba yang masuk, sudah masuk belum nilai mandiri? Apa kira-kira? Disiplin dalam pakaian. Mandiri. Ada nggak? Tidak ada Pak. Ya, jadi ya ini sudah masuk semua di nilai kesepakatan ini sudah masuk di keyakinan kelas kita, yaitu mengenai disiplin tadi, mandiri, bertanggung jawab, saling menghormati dan menjaga kebersihan. Ya, jadi nilai-nilai ini, nilai-nilai kesepakatan sudah masuk di keyakinan kelas kita ya. Ya, sekarang silakan untuk Fahri sebagai ketua kelas untuk tanda tangan di depan. Silakan. Tanda tangan di sini. Ya. Ya, kasih tepuk tangan ya untuk Pak. Apa tanda tanganin berarti? Ya, ini jadi kesepakatan kelas kita dan keyakinan dari kelas 8B. Sepakat ya? Ya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh no, oh no, you're going round in circles, got you stuck up in my head. Yeah, memories follow me left and right. I can see it over here, I can see it over here. You take up every corner of my mind. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rahmat Widianto dari SMP Negeri 4 Natar, Kabupaten Lampung Selatan. Setelah saya mendapat penjelasan atau informasi dari Pak Aris mengenai budaya positif, tentu sangat menginspirasi saya secara pribadi dan teman-teman pada umumnya. Budaya positif yang disampaikan oleh Pak Aris cukup menginspirasi, terutama saat pembuatan kesepakatan sekolah dan keyakinan kelas yang melibatkan tentunya anak-anak didik kita untuk membuat suatu kesepakatan agar disepakati bersama-sama sehingga menjadi kebiasaan dan kesepakatan yang bisa
disepakati oleh seluruh kelas, dan itu sangat membantu kami terutama saat mengelola kelas. Terima kasih Pak Aris sudah menyampaikan informasi yang cukup menginspirasi bagi kami. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Aan Sayin Sidik, saya guru agama Islam di SMP Negeri 4 Natar. Setelah saya mendapatkan pengimbasan tentang budaya positif keyakinan kelas oleh Bapak Aris sebagai calon guru penggerak, saya merasa sangat terbantu dan saya ingin melaksanakan juga di kelas yang saya ampu. Terima kasih kepada Bapak Aris atas pengimbasannya. Terima kasih, semoga saya bisa melaksanakan juga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.